pelajaran hari ini dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai deh pelajaran selanjutnya. Kemarin kita udah belajar tentang FEB dan KPK. Nah, sekarang kita belajar tentang operasi hitung bilangan pangkat 3. Sebetulnya gampang. Mengenal bilangan pangkat 3 ini sebenarnya gampang, sama aja kayak FEB KPK kemarin. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama ini, mengenal bilangan pangkat 3. Misalnya 1 pangkat 3, maka dibaca 1 ini pangkatnya ada 3 kali. Jadi 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Atau 2 pangkat 3 dibaca 2 pangkat 3 atau 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi pangkat 3 itu maksudnya adalah 2-nya ada 3 kali. Nah, ini 3 pangkat 3, 3-nya ada 3 kali. Jadi 3-nya dikali 3-nya ada 3 kali. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 20. Kayak gitu ya. Itu kita sedang mengenal bilangan pangkat 3. Merupakan bilangan kubik atau bilangan pangkat 3. Nah, perhatikan contoh kubus di bawah ini. Nah, gambar di atas menunjukkan volume kubus. Jika panjang rusuknya kita sebut dengan S, maka volumenya S pangkat 3 atau S kali S kali S. Jadi, pangkat 3 ini bisa menunjukkan volume kubus. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Paham ya? Nah, oke. Coba di sini nomor 2 Aurel yang ngerjain. Nomor 3 Kuina, nomor 4 Ilham. Dibuat kayak gini. Contohnya nih, 6 kali 6 kali 6 sama dengan 6 pangkat 3. Hasilnya 216. Ini Aurel ya. Nomor 2 Aurel, nomor 3 Kuina, nomor 4 Ilham. Ayo, buku dan pulpennya diambil. Gimana Aurel? Paham nggak Aurel? Agak paham dikit, Kak. Agak paham dikit. Ditanyain ya kalau yang nggak paham ya. Tadi udah dapet jawabannya. Udah dapet. Nah, Berapa? jawabannya 729. Ya, betul, 729. Berarti 9 pangkat? 9 pangkat 3. Iya, betul, 9 pangkat 3. Lina udah dapet sih? Tadi dulu, Kak. Aku mau cari jawabannya dulu. Nah, tunggu. Gampang kok ini. Cuma kayak 8 kali 8 kali 8 sama dengan 8 pangkat. Hasilnya? Tiga ratus empat tiga bukan, Kak? 300? 43. Ya, hasilnya 343. Berarti 7 kali 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 3. Iya, 3. betul. 7 pangkat 3 hasilnya 343. Oke, Queen, berapa Queen? Hasilnya Queen. Delapan kali 8
512. 512. Berarti 8 pangkat? 3. Ya, 8 pangkat 3. Hasilnya 512. Oke, gampang ya, mudah ya. Kita lanjut. Nah, ini kan menentukan hasil pangkat 3 suatu bilangan. Sama kayak tadi, 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama 27. Tapi gimana kalau misalnya di dalam kurung nih, ada 4 ditambah 1 pangkat 3. Kalau dia di dalam kurung, seperti ini, berarti yang di dalam kurung ini dijumlahkan terlebih dahulu atau hasilnya terlebih dahulu. 4 ditambah 1 sama dengan 5 kan? Berarti 5 pangkat 3. Jadi hasilnya 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Nah, udah sampai sini ya. Coba paham nggak? Paham ya? Jadi kalau misalnya di dalam kurung, dia dijumlahkan atau dikurang terlebih dahulu sesuaikan dengan perintahnya, baru dipangkatkan. Misalnya nih, kayak 7 min 2 pangkat 3. Berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5. Ya kan? Berarti Iya. 5 pangkat 3. Jadi 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kalau ini, kalau yang nomor 5, 8 dikurang 5 pangkat 3 hasilnya? 8 dikurang 5 berapa? 3. Iya, 3. Jadi hasilnya 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Ini bisa. Tiga kali. Nah, kalau yang di bawahnya 2 plus 5 ya. 2 plus 3 nih. 3 pangkat 3. 3 sama dengan hasilnya 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5 5 kali 5 kali 5 hasilnya 120. Dah, kayak gitu aja. Mudah ya. Mari kita lanjut ke yang operasi hitung bilangan pangkat 3. Nah, gimana kalau misalnya contohnya kayak gini. 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Kita cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya berarti ini 2 pangkat 3 itu dibuat dahulu uraiannya, sama 3 pangkat 3 juga dibuat uraiannya terlebih dahulu. Misal 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. Kalau 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ditambah 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Maka nanti hasil pangkatnya ini baru dijumlahkan. Jadi beda ya tadi. Kalau yang tadi di dalam kurungnya dulu yang dijumlahkan, kalau baru dipangkatkan. Kalau yang ini dipangkatkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Jadi kalau di dalam matematika, tutup kurung dan buka kurung itu sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi beda antara ini. Beda antara 2 ditambah 3 pangkat 3. Di sini nggak bisa nulis pangkat. Gak apa-apa ya. 2 ditambah 3 pangkat 3 sama 2 pangkat 3. Jadi itu ada jenisnya. Kak, kemarin nggak nge-zoom ya? Kemarin nge-zoom, kita kan kemarin nge-zoom ngebahas tentang KPK dan FWB. Maksudnya kemarin hari Rabu. Iya.
Oh iya, hari Rabu kayaknya belum ada yang bisa ngisi. Gurunya lagi sibuk. Oh, Nanti kalau mau ini, kalau mau tahu info-infonya nanti itu ya, aktif aja di grup ya. ya. Nah, nih, misalnya nomor 1, 2 ditambah 3, pangkat 3, itu hasilnya akan berbeda dengan jadi di dalam kurung itu sangat mempengaruhi, buka tutup kurung di dalam matematika itu sangat mempengaruhi hasilnya. 3 pangkat 3. Nah nih, jadi yang di atas, soal di atas sama di bawah itu hasilnya beda. Jadi kalau yang di atas itu kita tinggal menjumlahkan aja angka yang ada di dalam kurungnya. Misal 2 ditambah 3 sama dengan 5, berarti 5 pangkat 3. Jadi hasilnya, ini kalau matematika ini enaknya kita belajar offline ya. Kita kapan nih mau belajar offline? Jangan lewat Zoom. Gak ada yang mau nih belajar offline. Nah, jadi di dalam kurungnya nih, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 120. Kalau yang contoh soal ini, contoh soal nomor 2, itu dia dipangkatkan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Baru dia dijumlah 3 kali 3 kali 3. Nah, seperti ini. Nanti selanjutnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 itu kan hasilnya 8. Ditambah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 itu hasilnya 27. 27 ditambah 8 hasilnya 35. Beda kan ini hasilnya nomor 1 dan nomor 2. Padahal cuma beda di tutup dan buka kurungnya aja, tapi hasilnya beda. Gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Aurel paham? Paham, Kak. Oke, siap. Kalau paham, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah penjumlahan, sekarang pembagian dan perkalian. Kalau pembagian dan perkalian, tinggal diubah sininya. Nih. Tadi kan kalau yang ini kan, kalau contoh soal yang ini kan, 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Maka hasilnya 2 kali 2 kali 2, tutup kurung ditambah. Ya kan? Notasinya ditambah. Nah, kalau perkalian, itu bedanya di sini aja. 2 kali 2 kali 2 dikali di sininya. Tadi kan ditambah, kalau di sini dikali. 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 8 dikali 64 atau hasilnya 512. Sama halnya kayak pembagian, cuma diganti notasinya aja. Kalau tadi penjumlahan, lalu perkalian, sekarang pembagian. Tinggal diganti notasinya aja. Sampai sini paham? Paham, Kak. Mau dicatat dulu contoh soalnya? Ya, coba, Kak. Boleh nih, dicatat untuk yang perkalian dan ini yang penjumlahan nih. Ini yang penjumlahan. Aduh, Kak. Kan Kak itunya. Nih, ini penjumlahan ya.
Kelihatan. Full. Ini yang perkalian, ini yang pembagian. Ini yang perkalian, ini yang pembagian. Jadi cuma beda di notasinya aja. Kakak kasih waktu 5 menit ya untuk nyatet. Dari tadi nggak kelihatan ya? Ya ampun. Soalnya doang yang nggak kelihatan tadi. Masalahnya nggak kelihatan. Ya. Nah, ini dia. Nih, aku main lagi ya. Kalau perkalian dan pembagian itu sebetulnya cuma diganti notasi ininya aja, di notasinya. Tadi kan penjumlahan tuh. Kan 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya 8 ditambah 27 sama dengan 35. Kalau untuk perkalian, itu tinggal diganti notasi sininya aja. Misalnya 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali. Nah, di sininya nih, beda kan? Kalau tadi penjumlahan, kalau ini perkalian. Dikali 4 kali 4 kali 4. Nah, untuk hasil ini itu kan 8. Untuk hasil 4 pangkat 3 itu 64. Jadi 8 dikali 64 hasilnya 512. Jadi bedanya di situ aja, bedanya sedikit. Ini dikali, kalau yang ini ditambah. Sama halnya kayak pembagian. Pembagian juga sama. Yang mana Itu Kak yang ditambah, Kak? Kenapa? Yang di mana yang ditambah? Ini lihat soalnya. Kalau ini kan dikali itu. Ya kan? Iya, Maka di sininya juga akan dikali. iya. Kalau di sini itu kan penjumlahan. Maka notasi di sininya akan jadi penjumlahan. Hasilnya pun dijumlah. Jadi perbedaannya di situ aja. Sama halnya kayak pembagian. Pembagian juga sama. Kan di sininya pembagian, maka di sininya akan jadi pembagian. 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, hasilnya 216 dibagi 8, sama dengan 20. Jadi ini penjumlahan, ini buat kalian, dan yang ini pembagian. Boleh ditulis 5 menit ya. Sudah, Kak. Udah ditulis semuanya. Tinggal pengurangan. Ya, ditulis semuanya ya. Penjumlahan, perkalian dan pembagiannya ditulis. Kak, kurang Ya. kelihatan jelas, Kak. Yang mana yang nggak kelihatan jelas? Yang perjumlahan. Nah, Oh, sama yang itu, Kak, apa sih itu yang bagi atau perkalian gitu? Itu yang di bawah tuh. Nah, Nih. dah. Oke. Kalau udah bilang ya. iya, Kak. Udah. Awalnya udah. Belum, Kak. Kayak udah selesai? Belum, Kak. Belum. Kak. Kak, di screenshot aja boleh kan ya, Kak? Pak, Di screenshot aja. screenshot aja boleh, tapi nanti ditulis ya. Tapi nanti disalin ke buku tulisnya ya. Tadi, Kak, aku belum. Boleh, Kak, di screenshot, Kak. Boleh di screenshot, tapi nanti
ditulis ya, atau enggak boleh tapi paham ya apa yang dijelasin. Ya, Kak. Oke, berarti udah mau kita lanjut. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang kayak kemarin lagi. Mencari akar pangkat 3 suatu bilangan kubik. Kita kalau misalnya untuk mencari 64 akar 3, itu gimana sih caranya? Kita harus menentukan faktorisasi primanya terlebih dahulu. Sama kayak kita kemarin kita belajar KPK dan FPB. Ada yang namanya faktorisasi prima atau pohon faktor. Kelihatan nggak ininya? Screen-nya. Kelihatan. Nah, 64 kan? 64 nih. Dibagi 2. Hasilnya 32. Lalu dibagi lagi masih bisa disederhanakan. Masih bisa disederhanakan dibagi 2 hasilnya 16. Lalu dibagi 2 lagi hasilnya 8. Dibagi 2 hasilnya 4. Dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, 2 ini udah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini udah hasil akhir. Nah, di sini dari faktorisasi prima atau pohon faktor ini kita bisa menghitung jumlah angka pembaginya. Nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ditulislah di sini. 64 akar 3 sama dengan 2 dikali 2, 2-nya sampai 6 kali nih. 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, akar 3. Atau akar 2 pangkat 6, akar 3 2 pangkat 6. Nah, kalau untuk perpangkatan, ini pangkatnya dibagi. Kan ini 2 pangkat 6 sama 3, ya kan? Berarti 6-nya, pangkatnya, itu dibagi sama akarnya. Akar pangkat 3-nya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2. Atau sama dengan 4. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Kita kasih contoh lagi. Misalnya di sini ada akar pangkat 3 dari 125. Mana Kak contohnya? Ini udah kelihatan belum? Belum, Kak. Loading. Loading ya. Nah, udah kelihatan? Udah. Oke. Udah. Ini contoh lagi, misalnya ya. Ini pangkat 3 ya, akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 125. Maka kita buat faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 125. 125 bisa dibagi 3 atau enggak? 125 bisa dibagi 2 atau enggak? Bisa. Saya pasti ada sisanya, ya kan? Ya. 125 itu nggak bisa dibagi 2. Jadi, kalau nggak bisa dibagi 2, kita ke bilangan selanjutnya, yaitu dibagi dengan 3.
Seratus dua puluh lima dibagi 3 hasilnya 25. Ya kan? Iya. 25. 25 bisa dibagi 3 atau enggak? Ayo, 25 bisa dibagi 3 enggak? Ada nggak perkalian 3 yang hasilnya 25? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada, berarti nggak bisa dibagi 3 ya. Kalau nggak bisa dibagi 3, berarti ke bilangan selanjutnya dibagi 4 bisa nggak? Ada nggak perkalian 4 yang hasilnya 25? Nggak. Nggak ada, berarti ke bilangan selanjutnya setelah 4, 5. Ada Nggak. bisa nggak? Bisa. 5 dibagi 5 hasilnya? 25 dibagi 5 hasilnya? 5. Nah, iya. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi dari sini didapat faktorisasi primanya yaitu 3 dikali 5 pangkat 5 3. 2. Ya kan? 5 kali 5 kan ini? 5 Ya. dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2. Kali 5 pangkat 2. Nah, kita masukin lah di sini. Kita masukin deh di sini. Hasilnya jadi kita masukin nih hasil yang tadi 3 dikali 5 pangkat 2. Oke. Nah, Diam. sebentar ya. Ya. Ada yang salah nggak ini? 125 dibagi 3 hasilnya berapa? 25. 5, 125 ternyata nggak bisa dibagi 3 karena 125 itu 125 itu dibagi 3 hasilnya 41,67. Jadi di sini sebetulnya 5. 5 kali 5 bosan 125, ya nggak? Ya. Iya ya. Berarti di sini 5 ya. Jadi 5 pangkat? 5 pangkat 3. Iya, 5 pangkat 3. Nah, udah hasil dari 5. Ini, hasil dari faktorisasi prima 125 itu kan 5 pangkat 3. Nah, kita masukin deh di sini. Nah, setelah kita masukin di sini, kita udah bisa kelihatan nih. Pangkatnya sama kan? 3 sama 3. 3. Ya. Jadi, tinggal dibagi aja. 3 dibagi 3 hasilnya Sam. 1. Jadi, akal pangkat 3 dari 125 sama dengan 5 pangkat 1. Atau sama dengan 5 pangkat 1. Karena tadi udah dibagi ya, 3 dibagi sama 3. Pangkat 3 dibagi akar pangkat 3. Jadi 5 pangkat 1. Maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. 5. 5 pangkat 1 sama dengan 5. Oh.
Nah, sampai sini udah paham? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Gak ada. Paham ya? Ya. Oke, kalau paham berarti kita lanjut ke tugas. Satu aja. Sudah. Kita buat tugas. Langsung dikerjain ya. Nomor 1, Aurel. Hasil dari akar pangkat 3 729. Nah, ini yang punya Aurel. Sekarang yang Wina. Itu kan hasil dari untuk Wina tentukan untuk Aurel tentukan hasil dari bentar ya. Nah, silakan dikerjakan. Kakak tunggu 3 menit ya. Ini yang pertama untuk Aurel, yang kedua untuk Vina, dan yang ketiga untuk Ilham. Ya, Kak. Halo, Assalamualaikum Dira. Dira kelas berapa? Boleh di open cam sama mic-nya? Saya kelas paket B. Paket apa saya? Paket B. Oh, paket B. Paket B kelas? Kelas 8. Oke. Ditunggu ya untuk paket B, ini masih paket A, kelas 6. Baik. Ini nanti dijumlah-jumlahin, Kak. Ya, kayak gini cara mengerjakannya sama. Misalnya kan nih, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3. Berarti ini 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 8 pangkat 3. ya. Lalu 8 pangkat 3 akar 3 itu hasilnya berapa? Nih, kayak tadi. Berarti 8 pangkat 3 akar 3 hasilnya berapa? 8 pangkat, nanti dicari hasilnya. Kayak gitu. Oh iya, Kak. Oke, sama ya kayak tadi ya, cara mengerjakannya ya. Nih, Kak. udah ditulis soalnya. Bentar, Kak. Sudah, Kak. Udah. Aurel hasilnya berapa? 8? 5. 5. Berapa hasilnya? 5. 2. 5. 1. 2. 500? 512. Iya, betul. Nih, jangan dikaliin. Jadi, kan 512 ya. 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 Dibuat kayak gini, Aurel. Kan ini 512 itu kan hasilnya. Nah, Iya. kita itu buatnya tadi kan 8 kali 8 kali 8 itu kan sama dengan 8 pangkat. Pangkat 3. Nah, iya kayak gitu. 8 pangkat 3 di sini ditulis 8 pangkat. Kak, kok aku masih bingung ya? Ya, kenapa? Eh, Nah, 3 pangkat 3 sama akar 3 ini kan dibagi tuh. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi 8 pangkat 1 hasilnya 8. 8, Kak. Iya. Kalau untuk Quina hasilnya berapa, Queen? Belum, Kak. Belum. Kalau Kak, untuk Ilham 10 benar nggak sih, Kak? ya 10. Hasilnya 10. Gampang aja. Kalau ini kan tinggal dilihat aja nih.
9 kali 9 kali 9 sama dengan 9 pangkat 3. Enggak. Ini masih tahu. 9 pangkat 3. Ya, Ya. situ. 9 pangkat 3, pangkatnya nih dibagi dengan akar nih, yang kayak gini nih akar ya. Ini akar pangkat 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1. Jadi 9 pangkat 1. 1. Hasilnya jadi 9. iya 9. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Soalnya Nggak udah ada, Kak. masuk kakak kelas kalian. Ini sama dengan 10. Udah kayak gitu aja gampang kan? Iya, Kak, gampang. Ya, udah gampang. Udah. Nah, mau ada tugas atau nggak ada tugas nih? Ada tugas, Kak. Kenapa? Ada tugas aja. Ada tugas aja URL. Iya. Yang kemarin udah dikumpul belum? Yang KPK FEB udah belum? Wina udah. Ilham udah belum Ilham? Belum, Kak. Dikumpul ya. Dikumpulin ke kakak. Kalau nggak tahu mana PR-nya, boleh tanyain ke temennya nih. Wina udah selesai, boleh ditanyain ke Wina. Oke? Oke, Kak. Oke. Sampai sini nggak ada yang ditanyakan, kakak tutup ya. Ya. Tapi udah paham belum nih? Udah, Kak. Ya Allah. Takutnya sampai setelah pelajaran ini malah lupa lagi nanti apa yang dipelajari. Paham ya? Oke, sampai sini pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.